Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah hari yang baru dan kiranya di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kami boleh belajar sesuatu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh diperbaharui di dalam iman melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini saya beri judul dalam diam, Tuhan tetap menyertai. Bapak Ibu Saudara, pernahkah menyadari pada waktu kita sudah lelah dalam menghadapi pergumulan, pada waktu kita sudah lelah menghadapi masalah demi masalah yang terus muncul, kita sering merasa sendirian dalam melewati masalah dan juga pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita sudah lelah, kita sering merasa bahwa kita berjuang sendirian dengan kekuatan kita sendiri, tanpa ada orang lain yang peduli. Bahkan terkadang, mungkin kita juga merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, mungkin inilah yang terjadi pada diri Elia, Nabi Tuhan. Elia adalah Nabi Tuhan yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 dan juga 19 ketika dia bertarung melawan Ratu Isabel dengan 450 Nabi Baal yang ada. Bapak Ibu Saudara, ketika Elia bertarung itu, dia membawa nama Tuhan dan Tuhan sungguh menyertai Elia sehingga dia bisa menang di dalam pertarungan itu dan membunuh seluruh Nabi Baal yang ada. Tetapi setelah selesai, Elia merasa lelah. Di tengah kelelahan, dia harus lari dari kejaran Isabel yang mau membunuhnya. Bapak Ibu Saudara, di tengah kelelahan dia merasa sendirian saja, bertarung, berjuang, membawa nama Tuhan. Bahkan di tengah ketakutan dan kelelahannya, Elia pernah meminta kepada Allah, lebih baik mati saja daripada harus berjuang sendirian. Namun hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, Elia justru tidak sendirian sebenarnya. Allah selalu hadir menyertai dia dan Elia tahu akan hal itu. Bapak Ibu Saudara, kesendirian dalam perjuangan adalah perasaan yang muncul dari diri Elia sendiri, yang mungkin berharap setelah pertarungan besar itu, Allah akan bekerja kembali dengan luar biasa dalam melawan Isabel. Namun Bapak Ibu Saudara, Allah justru diam dan membiarkan dia lari dari kejaran Isabel. Bapak Ibu Saudara, di sini Allah ingin mengajarkan kepada Elia bahwa Allah hadir dan juga bekerja bukan hanya dalam hal-hal spektakuler seperti yang telah Elia alami sebelumnya. Namun Allah tetap hadir dan menyertai dalam hal yang sederhana seperti angin sepoi-sepoi. Di dalam angin sepoi-sepoi Allah hadir menyatakan dirinya bertemu dengan Elia. Dan di ayat 18 Allah mengatakan, Aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bapak Saudara, Allah bukan hanya hadir bagi Elia, namun Allah juga menyediakan orang-orang lain yang untuk turut berjuang bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, tentu saya percaya kita pernah mengalami pertolongan dari Tuhan. Namun tidak jarang setelah kita menghadapi pergumulan yang baru, kita menjadi lupa bahwa Tuhan tetap ada menyertai kita. Kita jadi merasa sendiri, jadi merasa berjuang sendiri, kelelahan sendiri. Kita lupa ada Tuhan, karena Tuhan seakan diam dan tidak memberikan pertolongan yang sama seperti yang dulu pernah kita terima. Padahal Tuhan tetap sama. Tuhan tetap hadir menyertai kehidupan kita meskipun dia seakan diam. Dan mungkin pertolongan Tuhan yang sedang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sedang sediakan. Pertolongan Tuhan yang sedang Tuhan sediakan tidaklah spektakuler seperti yang kita pikirkan. Bahkan mungkin di dalam hal-hal yang sederhana yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, Tuhan bekerja. Dan juga melalui orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan,
Tuhan akan memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, kiranya setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap yakin akan pernyataan Tuhan di dalam setiap kondisi yang kita pernah alami. Karena Tuhan tetap menyertai kita meskipun di dalam diam. Tuhan sedang menyediakan dan Tuhan sedang bekerja. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan di dalam kondisi hidup kami. Ada kalanya kami melihat pertolongan Tuhan begitu nyata, tetapi mungkin ada kalanya kami melihat Tuhan diam. Dan Tuhan, biarlah di tengah kami mau menjalani kehidupan ini, kami juga mau untuk berjuang, percaya, berharap kepada Tuhan yang setia dan menyertai kami dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, amin.